Serangan balasan Iran menargetkan target-target militer Israel di antaranya pangkalan udara di Negev yang menjadi tempat peluncuran jet tempur yang membom konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu. Lalu apa dampak atas serangan Iran ke Israel ini? Sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Mbak Marcel. Ya Bu Dina, sejauh ini sudah ada sejumlah negara, katakanlah China, Rusia, India, termasuk Indonesia yang menyatakan keprihatinan atas serangan Iran dan juga meminta kedua belah pihak ini menahan diri. Bagaimana kira-kira respon dari Iran dan Israel terhadap desakan dunia untuk menahan diri? Ya, pertama tentu kalau dari pihak Iran sendiri, seperti tadi sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa ini adalah penegakan atas hak mereka ya untuk membela diri, karena sebelumnya konsulat Iran yang berarti kedaulatannya Iran itu diserang langsung oleh Israel. Nah, dan yang dinyatakan oleh Iran adalah ya mereka melakukan serangan balasan dan itu terbatas dan dinyatakan sudah selesai. Jadi kalau disebut menahan diri ya sudah selesai di sini gitu ya. Cuma kita pertanyaannya adalah bagaimana respon Israel gitu. Seandainya Israel melakukan respon, misalnya memberikan serangan balasan baik di dalam Iran maupun di kepentingan Iran atau target-target Iran yang berada di wilayah lain, bisa jadi di Suriah atau di Irak. Nah itu kan akan ada serangan balasan lagi. Nah itu yang mungkin berbahaya kalau Israel tidak menahan diri di sini gitu ya. Dan kemudian selanjutnya kalau kita lihat bagaimana Amerika Serikat itu sudah berkali-kali menyatakan tidak ingin berperang dengan Iran, tidak ingin ada eskalasi, tidak ingin ada perluasan konflik. Jadi saya pikir berbagai pihak sudah menahan diri. Bolanya ada di Israel sekarang. Apakah akan melakukan serangan balasan atau diam karena sudah tahu bahwa tidak ada yang mendukungnya untuk melakukan serangan balasan itu. Oke, nampaknya yang juga cukup menjadi kunci dari bola yang ada di tangan Israel saat ini untuk menahan diri adalah dukungan dari Amerika Serikat ya Bu, salah satunya yang menyatakan tidak akan mendukung kalau ada serangan balasan. Akan sekuat apa sebetulnya komitmen Amerika untuk tidak ingin Israel membalas serangan Iran? Ya, kita perlu melihat kondisi Amerika Serikat secara global ya. Power Amerika Serikat saat ini memang sudah banyak yang menyatakan bahwa powernya sangat menurun, terutama sejak Februari 22 ya, sejak perang Rusia-Ukraina, karena Amerika Serikat sudah mengeluarkan sangat banyak dana APBN ya untuk membantu Ukraina, dan dampak dari perang Rusia-Ukraina itu kan cukup masif ya terhadap perekonomian negara-negara barat termasuk Amerika Serikat. Dan kemudian juga terjadi pergeseran geopolitik. Kita lihat bagaimana negara-negara di dunia, negara-negara selatan itu sudah mulai berani melawan, sudah mulai melakukan dedolarisasi, melakukan kerjasama regional, sehingga memang Amerika Serikat itu sulit kalau harus menghadapi satu perang lagi. Dan kemudian juga ada titik lemah Amerika Serikat di kawasan adalah dia punya sangat banyak pangkalan militer, kan sekitar 30-an pangkalan militer di seputar Iran, dan Iran sudah mengatakan kalau sampai Amerika Serikat melakukan bantuan atau melakukan serangan kepada Iran, itu Iran akan menargetkan pangkalan-pangkalan militer yang ada di kawasan itu, dan itu sudah menjadi ancaman juga buat negara-negara Arab yang membiarkan wilayahnya jadi pangkalan militer, sehingga mereka juga sudah sejak awal mengatakan, oh pangkalan udara kami nggak boleh atau udara kami tidak boleh dilalui oleh serangan oleh pesawat apapun yang ingin menyerang Iran, sehingga memang dari sisi ini sulit buat Amerika Serikat kalau harus frontal ya berperang melawan Iran, sehingga saya pikir ya sangat ini ya sangat menekan Israel agar tidak melakukan serangan balasan. Dan apakah Israel menurut atau tidak, kita harus lihat bahwa Israel ini sangat bergantung pada Amerika Serikat sebenarnya ya. Senjatanya, bomnya, pesawat tempur, dan lain-lain itu kan disuplai oleh Amerika Serikat. Dananya, dukungan politik, semuanya itu bergantung pada Amerika Serikat. Sehingga sebenarnya kalau Amerika Serikat sejak awal, Biden sejak awal menelpon Netanyahu dan mengatakan stop, itu akan stop gitu. Masalahnya kan Amerika Serikat sampai hari ini tidak
permintaan Netanyahu untuk menghentikan serangannya di Gaza. Ya, itu harapannya untuk deeskalasi di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan ya Bu Dina, tidak ada serangan balasan. Tapi kalau kita bicara misalnya salah satu pusat konflik di sana juga adalah di Gaza, Palestina. Apakah dengan adanya serangan Iran ke Israel ini akan berdampak pada melancarkan gencatan senjata di Gaza? Ya, konteks dari kejadian ini sebenarnya kan kenapa kok konsulat Iran di Damaskus itu dibom oleh Israel? Penyebabnya apa? Ya penyebabnya karena Iran memang sudah diakui oleh semua pihak dan bahkan oleh para pejuang Palestina di Gaza sendiri, Iran adalah penyuplai senjata, penyuplai dana, penyuplai teknologi sehingga para pejuang Gaza itu bisa memproduksi sendiri senjata mereka, misalnya Yasin 105 itu kan karena bantuan dari Iran. Artinya konteks kenapa Iran berperang dengan Israel ya urusannya adalah Palestina sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kemarin yang terjadi adalah ya ini warga Gaza juga sangat senang ketika ada serangan dari Iran dan kemudian bahkan diberitakan untuk pertama kalinya selama 6 bulan itu nggak terdengar lagi ada bunyi dengung drone atau jet tempur di langit Gaza. Nah, harapannya tentu adalah situasi ini memunculkan keseimbangan kekuatan sehingga Israel yang tadinya dianggap sebagai the invincible army army yang militer yang tak terkalahkan ternyata sekarang sudah ada penanding sehingga kita harapannya adalah Israel mulai mundur. Jadi kenapa kok gencatan senjata belum tercapai juga? Karena Israel tetap berkeras dengan tuntutannya sendiri dan mengabaikan keinginan dari pihak Palestina. Nah, mudah-mudahan kalau Israel melihat ada penyeimbang kekuatan, ada yang bisa memberikan tekanan dalam proses-proses perdamaian, dia bisa mundur dan memenuhi keinginan dari pihak Palestina. Apa itu? Pertama, penarikan pasukan seluruhnya dari Gaza dan kemudian mengizinkan orang-orang yang terusir ini yang sekarang banyak berkumpul di Rafah pulang ke rumah masing-masing. Yang ketiga, membiarkan bantuan pangan masuk dari perbatasan Rafah, dan yang keempat, berhenti total menyerang Gaza. Artinya kalau kemudian tidak ada serangan lagi dari pihak Iran, Iran kan sudah mengatakan ini sudah tuntas untuk serangan balasan terbatasnya. Apakah posisi tawar Palestina yang sama seperti sekarang ini akan bertahan lama, Bu Dina? Saya pikir yang jelas ini ada kemenangan psikologis yang sangat besar ya dari pihak. Soal konteks Indonesia, kalau kemudian eskalasi konflik antara Iran dan Israel ini tidak kunjung memanas, tentu kita harapkan bisa mereda, tapi kalau kemudian ini tetap ada serangan-serangan balasan begitu, apa kemudian dampaknya untuk Indonesia? Ya, tentu pasti dampaknya akan sangat besar ya kalau sampai Israel kemudian membalas dan kemudian terjadi perang regional, ya pasti akan berdampak pada ekonomi dunia. Ya, harga minyak naik, harga bahan pangan ya, karena ekonomi kita sudah ekonomi yang terglobalisasi ya. Ada satu titik yang bermasalah itu akan merembet kemana-mana. Sama seperti perang Ukraina Rusia kan juga ada dampaknya juga ke kita, misalnya harga pupuk naik, harga pangan naik kan seperti itu. Nah, artinya sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah mencegah atau turut serta ya bersama negara-negara lain terutama di forum PBB mencegah terjadi eskalasi ini. Nah, kuncinya di mana eskalasi ini gitu ya? Kalau dari pihak Iran sudah mengatakan, oh kami nggak ingin eskalasi gitu kan? Buat kami serangan ini cukup. Tinggal ini Israel mau melanjutkan apa enggak? Nah, berarti kan titiknya ada di Israel. Nah, gimana caranya supaya komunitas internasional betul-betul memberikan tekanan yang berdampak supaya Israel itu menghentikan serangannya di Gaza dan tidak melakukan serangan-serangan lagi ke wilayah lain. Terutama yang menjadi korban selama ini kan Suriah ya, berkali-kali, bukan tanggal 1 April saja Israel mengebom Suriah, tapi sudah berkali-kali bom Israel itu jatuh di Suriah, bahkan di ibu kota ya, di Damaskus. Ya, posisi Indonesia kemudian dengan politik bebas aktifnya, Bu Dina, apa yang bisa secara konkret atau lebih tegas dilakukan oleh Indonesia, terutama ketika nanti kemudian PBB melakukan sidang-sidang di Dewan Keamanannya, apa yang bisa diusulkan oleh Indonesia?
Ya, Indonesia selama ini sudah sudah menjadi aktor yang sangat aktif dalam forum-forum internasional untuk menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Bahkan ketika misalnya pada era Perang Suriah ya 2012, 2013 kan perhatian dunia waktu itu disibukkan oleh kemunculan ISIS dan lain-lain itu dan terlupakan ya isu Palestina terlupakan, itu Indonesia yang berperan mengingatkan lagi di forum-forum internasional di PBB. Nah, ini tentu perlu dilanjutkan. Indonesia terus perlu bersuara karena bersuara itu sangat penting gitu ya di forum internasional. Tetapi juga saya pikir kita juga perlu melakukan hal-hal yang lebih berdampak yang sudah sering saya sampaikan juga berkali-kali. Apa itu? Ada tekanan ekonomi juga gitu ya. Nah, karena apa? Karena perang akan terus berlangsung seandainya logistik jalan kan. Seandainya ekonomi masih bertahan ya perang akan terus berlangsung. Kita bisa memberikan tekanan yang jauh lebih besar kalau kita masuk ke tekanan ekonomi ini. Baik, kita tentu bersama-sama mengharapkan ya Bu Dina bahwa betul seluruh pihak ini menahan diri dan fokus utamanya juga adalah bagaimana konflik di Palestina ini bisa terselesaikan begitu ya, bisa dituruti adanya desakan-desakan dari dunia untuk sikap-sikap yang diambil oleh Israel sejauh ini. Terima kasih banyak Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah telah membagikan perspektifnya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.